Ya, hari ini Muhammad Taufik telah menyampaikan tuntutannya melalui mediasi yang pada pokoknya agar Pak Joko Widodo itu menunjukkan ijazah aslinya ya secara terbuka di muka publik. Nah, atas tuntutan tersebut kami tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo ya secara tegas menolak untuk memenuhi atas tuntutan tersebut ya dengan alasan bahwa penggugat ini tidak memiliki legal standing, tidak memiliki untuk mengajukan tuntutan hak terkait dengan adanya persoalan yang saat ini disengketakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, perlu kami sampaikan bahwa setiap orang itu berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ya. Selain itu di dalam Universal Declaration of Human Rights itu sendiri juga dinyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya dengan semena-mena. Juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baik. Jadi kesimpulannya apa yang menjadi tuntutan penggugat baik yang diuraikan di dalam surat gugatannya maupun yang diajukan di dalam resume mediasi ini menimbulkan dampak merugikan terhadap kepentingan klien saya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, karena dengan adanya pernyataan-pernyataan yang selama ini disampaikan melalui media massa, maka klien kami tentu saja harkat, martabat, nama baik, kehormatannya ini sangat-sangat Pak, apakah dimungkinkan Pak Jokowi nanti bisa hadir langsung dalam proses mediasi? Untuk sementara saya belum bisa memastikan, akan tapi setidak-tidaknya beliau selain memberikan kuasa untuk mewakili kepentingan hukum di dalam pokok perkara, saya juga telah menerima surat kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Sehingga saya belum bisa memastikan apakah akhirnya bisa hadir atau tidak. Akan tapi tidak-tidaknya untuk mengantisipasi ya seandainya tidak bisa hadir, saya berhak untuk mewakili kepentingan beliau karena sudah adanya kuasa yang sah. Secara prinsip bisa ya Pak ya untuk mediasi? Oh bisa dengan tentu saja disertai dengan adanya alasan-alasan yang bisa diterima, intinya lebih kurang seperti itu. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya tegaskan ya, jadi yang namanya mediasi itu yang hadir adalah prinsipal. Pertama itu prinsipal, yang kedua kalau Pak Jokowi tidak hadir maka misteri ijazah tidak akan pernah terpecahkan. Negara sebesar ini penduduknya 300 juta tidak bisa memecahkan ijazah asli seorang presiden, itu sebuah keniscayaan dan itu sebuah kenaifan. Jadi kalau Pak Jokowi bersikeras tidak datang ya kami berpikir memang tidak ada ijazah itu. Ya. Dan jadi, masyarakat pun juga seperti itu. Iya, ini saya banyak menerima, alhamdulillah ya, dari saya tidak akan sebut, tapi ada dari Dewan Gereja, dari pendeta, dari ormas, bahkan dari mantan hakim agung, ya, mantan petinggi polisi itu mengatakan ini pengadilan itu adalah tempat yang paling ilmiah di sebuah negara demokrasi bagi siapa yang ingin membuktikan keadilan, membuktikan kebenaran. Nah, kalau sudah ada tadi reserve atau cadangan bahwa beliau tidak akan hadir karena menyerahkan kepada kuasa hukumnya, menurut saya itu pemahaman yang keliru. Ini bukan laka lantas. Kalau laka lantas atau ini pabrik yang pailit boleh diwakili kuasanya karena substansinya adalah uang. Tapi di sini adalah substansinya adalah tentang kebenaran. Dan ini akan menjadi catatan sejarah, masa bangsa yang punya Mahkamah Konstitusi, bangsa yang punya ribuan doktor, bangsa yang punya ribuan profesor tidak mampu menyelesaikan ijazah ya. Jadi kami mewakili banyak kepentingan ini di kami ini ada mantan hakim, mantan petinggi polisi ya. Kemudian tokoh-tokoh agama, bahkan ada beberapa dari pendeta itu mengatakan kepada saya ini sebuah persoalan yang harus diselesaikan dan pengadilan adalah tempat yang paling terhormat di mana seseorang itu
menentukan haknya, ya. Jadi diharapkan di proses mediasi Pak Jokowi menentukan ijazah aslinya gimana? Nah, kenapa punya keinginan? Ya memang itu kan tuntutan kami. Jadi Substansi masalahnya substansi kan masalahnya di kan dalam di situ. petitum atau petisi atau tuntutan kita itu memang kita menghendaki satu, Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Kemudian yang kedua, Komisi Pemilihan Umum membukakan kepada kami berkas-berkas sebagaimana Undang-Undang Informasi Publik. Dan SMA 6 juga menjelaskan apakah benar Pak Jokowi pernah sekolah, artinya sekolah itu bisa saja sampai kelas 1, bisa saja kelas 2, bisa saja lulus begitu. Begitu juga Universitas Gadjah Mada, karena selama ini pernyataannya selalu berubah, ya. Ada Profesor Markus mengatakan itu hilang, sementara Wakil Rektor 2 yang sempat keselip lidah mengatakan fakultas kedokteran ada, bahwa Tridharma Perguruan Tinggi Pengabdian Penelitian ijazahnya itu ada. Sementara Pak Jokowi sendiri mengatakan saya tidak akan menunjukkan, tidak ada kewajiban saya menunjukkan ijazah itu kepada orang per orang, ya. Tapi beliau lupa, beliau itu mantan tokoh publik dan sekarang masih mewarisi tokoh publik. Buktinya dibangunkan rumah dinas seluas 9.000 meter. Iya, ya. Pak, jika mediasi ini gagal, langkah hukum apa Pak? Ya, langkah hukumnya tentu persidangan berlanjut pembuktian, ya. Pembuktian. Ya, jadi kami ini ibarat main bola mau 5-4-1 siap, ya toh, atau 9-1, yang 9 di belakang di gawang, pemain depannya cuma 1, kami siap. Kalau dari dalil yang diajukan penggugat, Yes. apa aja Pak bukti-bukti untuk membuktikan kalau ijazah itu palsu? Sampai hari ini belum. Setelah mediasi tentunya. nanti setelah mediasi baru Ya. kita akan bacakan gugatannya dan nanti kami akan sampaikan ke publik. Kira-kira. Menetapkan satu, memerintahkan para pihak dalam perkara nomor 99 PD3 2025 PNSKT untuk menempuh mediasi. 2, menunjuk Saudara Profesor Dr. Adi Sulistiono SHMH, mediator bersertifikat yang beralamat di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Surakarta sebagai mediator dalam perkara Perdata nomor 99 PD3 2025. 3, menetapkan proses mediasi yang paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penetapan ini. 4, memerintahkan kepada mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim. Demikian ditetapkan pada hari ini, hari Kamis tanggal 24 April 2025 oleh kami Putu Gede Haryadi SMH sebagai Hakim Ketua, Sutikna SMH, dan Wahyuni Prasetyaningsih masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh para hakim anggota serta panitera pengganti serta para pihak penggugat maupun tergugat. Ya, begitu ya saudara para pihak. Penetapan majelis menunjuk mediator.